Perkenalkan, nama saya Ardin, kelas PAI 1D, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya membacakan artikel tentang teori-teori kebenaran. Identitas artikel. Teori kebenaran ini dituliskan oleh Wida Rianti. Sebelum kita membahas tentang teori-teori kebenaran, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari kebenaran. Kebenaran adalah salah satu nilai utama dalam kehidupan hubungan manusia, sebagaimana nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia. Artinya, sifat manusiawi atau martabat kemanusiaan selalu berusaha memeluk sesuatu kebenaran. Berbicara tentang kebenaran, ilmiah tidak bisa dilepas dari makna dan fungsi ilmu itu sendiri, sejauh mana yang dapat digunakan dimanfaatkan oleh manusia. Di samping itu, proses untuk mendapatkan haruslah melalui tahap-tahap metode ilmiah. Teori-teori kebenaran. Ada 3 teori kebenaran, yaitu teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah kebenaran yang bertumpu pada realitas objektif. Kesahihan korespondensi itu memiliki pertalian yang erat dengan kebenaran dan kepastian indrawi. Sesuatu dianggap benar apabila yang diungkapkan sesuai dengan fakta di lapangan. Yang kedua itu teori kebenaran koherensi. Teori ini disebutkan dengan konsistensi karena mendasarkan daripada kriteria konsistensi. Makin konsistensi suatu ide atau pernyataan yang dikemukakan beberapa subjek, semakin benar ide atau pernyataan tersebut. Paham koherensi tentang kebenaran biasa dianut oleh para pendukung idealisme seperti filsuf Blythe Bradley pada tahun 1846 sampai 1924. Yang ketiga itu teori kebenaran pragmatik atau pragmatisme. Artinya, suatu pernyataan itu benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Teori pragmatis ini pertama kali dicetuskan oleh Charles S. Peirce pada tahun 1839 sampai 1914. Macam-macam teori kebenaran. Kebenaran bermacam-macam tergantung dari sudut mana orang berpijak untuk membaginya. Dipandang dari segi perantara untuk mendapatkan kebenaran dibagi dalam 4. Kebenaran indrawi atau empiris yang ditemukan dalam pengamatan pengalaman. Yang kedua itu kebenaran ilmiah atau rasional yang lewat konsepsi akal. Yang ketiga itu kebenaran filosofik atau reflective thinking yang dicapai dengan perenungan murni. Yang keempat itu kebenaran religius atau supernatural yang diterima melalui wahyu ilahi. Dilihat dari segi kekuasaan, untuk menekankan orang menerimanya kebenaran dibagi menjadi 2, yaitu kebenaran subjektif dan kebenaran objektif. Kebenaran subjektif yang hanya diterima oleh subjek pengamatan sendiri, sedangkan kebenaran objektif yang diakui tidak hanya subjek pengamat tetapi juga subjek-subjek yang lain. Dari segi luas berlakunya, kebenaran dibagi menjadi 2, yaitu kebenaran individual dan kebenaran universal. Nah, kebenaran individual yang berlaku bagi per orang, sedangkan kebenaran universal yang berlaku bagi semua orang. Dari segi kualitasnya, kebenaran dibagi menjadi 3, yaitu kebenaran dasar, kebenaran nisbi, dan kebenaran mutlak. Kebenaran dasar yaitu kebenaran yang paling rendah. Yang kedua itu kebenaran nisbi, yang itu kebenaran yang satu atau beberapa tingkat di atas kebenaran dasar namun belum sempurna. Kebenaran mutlak yaitu kebenaran yang sempurna, yang sejati dan yang hakiki. Tingkat kebenaran. Ada beberapa wujud kebenaran dan wujud ini berbeda-beda tingkatnya. Perbedaan tingkat ini
terutama ditentukan oleh potensi subjek yang menyadari atau menangkap kebenaran itu, baik panca indera maupun rasio, bahkan juga budi nurani manusia adalah potensi subjek yang menangkap dan menghayati kebenaran itu. Berdasarkan skopi potensi subjek itu tadi, maka susunan tingkat kebenaran itu menjadi 4. Yang pertama itu tingkat kebenaran indera. Tingkat kebenaran indera adalah tingkat yang paling sederhana dan pertama dialami manusia. Indera adalah gerbang kesadaran manusia. Yang kedua itu tingkat ilmiah. Tingkat ilmiah pengalaman yang didasarkan di samping melalui indera diolah pula dengan rasio. Yang ketiga itu tingkat filosofi. Kedua tingkat di atas telah dilalui sebagai tahap pendahulu rasio dan dipikir murni, renungan yang mendalam, mengelola kebenaran itu semakin tinggi nilainya. 4. Tingkat religius. Kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa dan dihayati dengan seluruh kepribadian, dengan integrasi kepribadian dan iman dan kepercayaan. Dari uraian tentang tingkat-tingkat kebenaran di atas, kita dapat simpulkan batasan kebenaran itu sebagai berikut. Bahwa kebenaran itu sangat ditentukan oleh potensi subjek. Demikian pula dengan tingkat validitas kebenaran ditentukan oleh potensi subjek, berapa peran dalam menghayati sesuatu itu. Yang poin kedua itu bahwa kebenaran itu adalah perwujudan dari pemahaman subjek tentang suatu, terutama yang bersumber dari sesuatu yang di luar subjeknya, yaitu realita. Peristiwa nilai-nilai bersifat umum. Yang ketiga itu bahwa kebenaran ada yang relatif, terbatas, ada pula umum, bahkan ada pula yang mutlak, dan ada pula yang abadi dan bersifat universal. Itulah pemaparan materi. Itulah pemaparan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.